Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ibrahim dengan NIM 21100101062. Saya akan menjelaskan tentang basis data. Selanjutnya, basis data, tipe-tipe basis data, jenis-jenis basis data, manfaat basis data bagi pendidikan, keuntungan dan kerugian basis data. Sebelum itu, apakah kalian mengetahui apa itu basis data? Basis berarti markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan lain-lain. Diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, dan kombinasinya. Selanjutnya, tipe-tipe basis data. 1. Operasional database. Tipe basis data ini memungkinkan pengguna untuk modifikasi data seperti menambah, mengubah, dan menghapus data secara real time. 2. Analytical database, yaitu database yang dapat menyimpan dan mengelola big data, pasar, dan data pelanggan untuk analisis business intelligence. 3. Data warehouse bisa menjadi sumber utama dalam mencari informasi yang telah diperiksa, diubah, dan diintegrasi. 4. Distributed database. Database ini bisa mencakup segmen operasional dan user database, dan data yang dihasilkan hanya digunakan oleh pengguna satu itu sendiri. 5. End-user database. Contoh model dan end-user database adalah word processing, parent hingga download file. 6. Real-time database bisa digunakan oleh lembaga akuntansi, hukum, multimedia, analisis, data ilmiah, serta catatan medis. 7. Relational database, yaitu tipe database yang paling populer dan sering digunakan adalah Oracle, SQL Server, MySQL, IBM, DB2, dan SQLite. 8. External database, yaitu basis data yang menyediakan akses untuk pihak eksternal, seperti sebuah layanan operasional yang meminta cashback berupa biaya untuk mengakses sebuah produk jasa. 9. Navigational database. Melalui basis data navigasi, pengguna bisa menemukan informasi yang dituju dengan memberikan sebuah kata kunci yang sesuai. 10. Hypermedia database. Basis data tipe ini memungkinkan berbagai laman multimedia yang saling berhubungan dan bisa diakses dengan fitur hyperlink. 11. In-memory database. Sangat bergantung pada memori utama dan sistem kerja berbagai jika menggunakan disk yang berbasis menyimpan. 12. Document Oriented Database. Basis data yang berorientasi pada dokumen merupakan bahasa komputer yang dibuat untuk dokumen dan menyimpan setiap catatan sebagai dokumen yang memiliki keunikan khusus. Jenis-jenis basis data. 1. Operational database sebagai suatu tempat untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real time. 2. Database warehouse merupakan sistem basis data yang bisa dipakai untuk melakukan pelaporan dan analisis. 3. Distributed database, yaitu perangkat penyimpanan yang tidak terpasang pada sebuah perangkat komputer maupun sejenisnya. 4. Relational database, yaitu basis data yang mengatur berdasarkan pada model hubungan data. 5. End-user database, Solid, yaitu sistem manajemen basis data yang terdapat pada library pemrogram C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat basis data dalam dunia pendidikan. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database sistem sehingga dapat mempermudah basis data dalam dunia pendidikan. 1. Dalam dunia pendidikan, manfaat basis data atau database merupakan bagian yang sangat penting. Contohnya, penggunanya dalam dunia pendidikan yaitu dalam aspek perpustakaan perlu adanya sistem database agar mempermudah mencari suatu dokumen, buku, referensi, dan lain sebagainya. B. Dalam aspek administrasi perlu adanya sistem database guna untuk mempermudah pemasukan data. 2. Nilai guna atau manfaat untuk mengembangkan dunia persekolahan dalam menata sistem informasi. Manfaat sistem informasi manajemen bagi sekolah antara lain mempermudah proses penjadwalan, memperkenalkan dunia IT secara dini kepada siswa, mempermudah proses penyusunan laporan yang diminta oleh pihak dinas pendidikan, pengelolaan kepegawaian akan semakin mudah dan cepat.
3. Strategi penerapan pengembangan sistem informasi di sekolah antara lain adanya pegawai yang bertugas mengelola informasi, mempromosikan bahwa sekolah yang sudah bertaraf teknologi akan lebih menguntungkan siswa dibandingkan sekolah, menyediakan layanan kepada pengguna informasi, mendata kembali apa saja yang sekiranya masih harus dilakukan atau perbaikan. Keuntungan dan kerugian basis data. Keuntungan basis data: tidak ada rudimentasi data, enkripsi data terjaga, menjaga independensi data, kemudahan berbagai data, pemeliharaan keamanan data, kemudahan akses data. 2. Kerugian basis data. Kerugian komputer database: dapat cache atau mati sehingga tidak menyimpan pekerjaan terakhir kalian. Virus bisa melumpuh seluruh database atau mengubah hal-hal. B. Kerugian manual database: memakan banyak waktu untuk menuliskan semua informasi. Data yang sama dapat ditulis berulang karena pekerja sulit untuk melacak dokumen dan informasi. 3. Beberapa kerugian lainnya dari basis data. Kompleksitas database, biaya hardware dan software yang substansial. Kerusakan database mempengaruhi hampir semua program aplikasi. Biaya konversi yang luas, pelatihan awal diperlukan. Sekian dari saya tentang database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.